Hai guys, welcome back to Gilgal Teens Online Service. Senang banget bisa ketemu teman-teman walaupun secara online. Sebentar kita mau mulai kebaktian kita. Aku mau ajak buat kita siapkan hati. Jangan skip praise and worship-nya karena kita mau kasih penyembahan pujian kita kepada Tuhan, dan setelah itu kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, ada beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens Online Service akan diadakan setiap hari Minggu secara online di channel YouTube Gilgal Tiwayu. Teman-teman jangan lupa ibadah ya. Yang kedua, Teens Group. Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana teman-teman akan dimuridkan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Teens Group diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. So, teman-teman don't miss it. See you every Saturday. Yang ketiga, buat teman-teman yang mau memberi kepada Tuhan, teman-teman yang punya fasilitas banking, bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau melakukan transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Alright, itu aja informasi yang perlu teman-teman simak. Dan aku mau ingetin kita punya class rules FAR, fokus, active, respect. Kita mau fokus untuk beribadah hari ini, so jangan sambil buat hal yang lain. Kita mau aktif, menyembah, memuji Tuhan. Jadi bukan cuma hanya nonton, melihat, tapi kita juga aktif. Buka mulut kita mau beri persembahan kepada Tuhan. Dan respect. Ingat teman-teman, walaupun ini online, tapi tetap Tuhan hadir di dalam ibadah kita. So, fokus, aktif, respect. Teman-teman, itu aja. And have fun, enjoy the service. What's up, TYU? I hope you're all good. Come on, let's praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Kami mau rayakan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami yang telah ditebus
choosing us, Lord. We come to you, bring our praise, bring our worship, Lord. Because you are my champion. You are our champion, Jesus. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't reserve, and you take the broken things
jaga Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidup. Atas segalanya, ku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah Tuhanku, seated high, Lord. Give all the best to you, Lord, because you deserve it, God. Give our praise, worship, the honor, and glory, Lord, only to you, oh God. Biar hanya Tuhan yang disenangkan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Enjoy every moment with you, oh God. Every moment, Lord. And thank you, God, for being our champion, oh Lord. Terima kasih, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman teens, apa kabarnya? Ketemu dengan aku di bulan Desember, dengan aku Kak Samuel, dan kita nggak berasa ya udah mau akhir tahun. Dan hari ini kita akan bahas tentang tema masih yang sama, God's Goodness. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama, yuk. Let's pray. Tuhan, kami ucap syukur hari ini hari yang baik. Hari ini kami menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan hari-hari sebelumnya dan hari-hari ke depan kami percaya Engkau Tuhan Allah yang tetap baik. So kami membuka hati, pikiran kami untuk terima kebenaran firman Tuhan, yaitu mengubahkan hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kita hari ini akan bahas tentang judulnya God is Good All the Time. Nah, kalau dulu ya zamannya kakak, kita suka ada kayak bikin saut-sautan gitu ya. God is good, teman-teman jawab all the time. And all the time, teman-teman jawab God is good. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. God is good all the time. Dan all the time, God is good. Oke, nah hari ini kenapa kita akan bahas tentang God is good all the time? Karena teman-teman, kebaikan Tuhan, mungkin beberapa minggu kita udah pernah bahas, itu bukan hanya dari apa yang kita terima. Jadi kalau kita terima baik, berarti Tuhan baik. Kalau kita terima lagi nggak baik, berarti Tuhan nggak baik. Tidak begitu. Kebaikan Tuhan memang karena sifat kepribadian Tuhan itu adalah Allah itu kasih. Dan Allah kasih itu baik bagi kita. Nah, jadi kebaikan Tuhan itu memang karena dasarnya Tuhan itu baik. Bukan karena apa yang kita terima atau apa yang juga kita perbuat ya. Jangan pikir kita lagi baik, Tuhan baru baik. Terus kalau kita jahat, Tuhan jahat sama kita. No, Tuhan baik bagi kita karena dia adalah kasih. Baik bahkan di setiap saat. All the time. Dalam setiap saat, setiap kondisi dalam hidup kita. Setiap saat, setiap kondisi itu apa aja? Teman-teman, setiap saat, misalnya saat kita terima berkat. Saat kita terima berkat, wah happy dong. Kita terima hadiah, mungkin yang kita impi-impikan. Kita naik kelas dengan nilai yang terbaik. Kita lulus, graduated dengan nilai yang terbaik. Dan juga mama papa baik sama kita dan sebagainya. Atau mungkin juga saat kita berdoa, kita minta Tuhan, doa kita terkabul. Atau mungkin saat kita lagi happy aja. Sometimes dalam hidup kita ngerasa, hari ini harinya baik banget ya. We can really enjoy today gitu. Jadi ada hari-hari dimana yang somehow baik aja gitu. Kita ngerasain feels good, juga ngerasa kita bisa enjoy harinya. Atau juga gini, bahkan
kalau misalnya kita baru aja secara nggak sadar gitu ya, secara mungkin kita nggak sengaja, kita jatuh dalam dosa. Ya, apakah Tuhan jahat sama kita? No, Tuhan tetap baik sama kita. Atau mungkin saat mungkin kita lagi jauh sama Tuhan, mungkin karena sibuk, karena kitanya aja males cari Tuhan. Atau mungkin karena memang sometimes kita bisa sebel sama Tuhan. Kenapa sebel? Kita doanya nggak jawab-jawab gitu misalnya. Jauh dari Tuhan. Apakah Tuhan jahat sama kita? No, Tuhan tetap baik. Bahkan saat kita lagi ngalamin mungkin ada trouble, ada masalah, Tuhan tetap baik. Yuk bilang kiri kanannya ya, teman-teman bilang ya. Tuhan tetap baik. Sama-sama sekali lagi, Tuhan tetap baik. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena di ayatnya Mazmur 50 ayat 15, aku ambil dari terjemahan NIV Bible, berkata begini, "And call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me." Di sini I dan me-nya adalah Tuhan. Call on me, kata Tuhan, berserulah kepada aku ketika kamu sedang menghadapi masa sulit atau lagi ada masalah. Aku akan menolongmu dan engkau akan memuliakan aku. Artinya Tuhan ada siap untuk menolong kita ketika kita berseru, ketika kita cari Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan. Nah, beberapa dari kita masalahnya gini, ketika kita lagi ngadapin masalah atau lagi ngadapin suatu hal yang gak enak, kita cari kemana, kita larinya kemana. Mungkin beberapa dari kita biasa, pakai kekuatan sendiri, pakai kepintaran kita sendiri. Kita rasa kayaknya gak perlu Tuhan deh, kita bisa selesaiin sendiri. Bahkan mungkin kita gak perlu cerita ke mama, ke papa, ke teman-teman deh, kita bisa selesaiin sendiri. Terkadang itu membuat kita stres, buat kita capek. Nah, mungkin juga kita bisa jadi lari ke minta bantuan papa, mama, dan teman-teman kita. Salah enggak? Enggak. Tapi mereka juga sama-sama seperti kita, manusia yang terbatas. Jadi ada kalanya mereka bisa bantu, ada kalanya mama papa bisa tolong, teman-teman kita bisa bantu. Tapi ada kalanya pas lagi nggak bisa bantu gitu. Karena ya manusia juga terbatas. Terkadang kalau mereka nggak bisa bantu, kita jadinya apa? Kecewa. Kita jadinya merasa sama aja lah, percuma, sia-sia minta tolong. Bukan sia-sia, bukan percuma. Justru kita minta cari bantuan kepada orang yang sama dengan kita, terbatas juga gitu. Nah, mungkin teman-teman kita kalau misalnya lagi ngalamin gak enak, yang lebih parah, mungkin yang lebih buruk adalah kita malah nyerah gitu aja. Kita ngerasa, aduh hidup kita kayaknya gak enak ya. Hidup kita kayaknya lebih baik nggak ada ya. Hidup kita kayaknya kok gini-gini banget ya. Aku ngelihat hidup temenku lebih enak terus mau nyerah. Bahkan yang terburuk yang teman-teman jangan lakukan ya. Mungkin ada yang berusaha hurt himself atau hurt herself gitu ya, nyakitin diri dan sebagainya. Ini jangan dilakukan teman-teman, sayang ya. Karena hidup kalian berharga. Hidup kalian di mata Tuhan itu berharga. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kadang saat kita lagi ngalamin masalah, ngalamin suatu hal yang gak enak, gak nyaman, itu kita lagi ngerasa takut, ngerasa cemas, ngerasa khawatir. Kenapa bisa gitu? Karena kita fokusnya sama masalahnya. Kita lupa kalau Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Tuhan kita lebih besar dari situasi yang mungkin lagi gak nyaman. Nah, jadi teman-teman hari ini kita mau belajar untuk melakukan satu hal. Saat kita lagi ngalamin kesulitan, masalah, kita berdoa. Kita ngapain teman-teman? Yes, berdoa. Nah, berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, memang gampang kalau kita lagi senang gitu ya. Kalau kita lagi happy, diberkati, kita senang. Kita gampang untuk bersyukur sama Tuhan, berdoa, say thank you ya Tuhan, terima kasih. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita lagi ngalamin masalah atau mungkin pengalaman yang lagi gak enak? Kita bisa gak datang sama Tuhan, cari Tuhan? Atau mungkin kita lupa cari Tuhan. Nah, Mazmur tadi ngajarin untuk kita tidak lupa untuk mencari Tuhan. Gimana caranya? Kayak tadi kakak bilang, berdoa. Sama-sama bilang, berdoa. Berdoa yang seperti apa saat kita mungkin lagi ngalamin
suatu hal yang nggak baik, atau mungkin momen yang kita lagi nggak nyaman. Matius 7 ayat 7 berkata seperti ini. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, dari firman ini yuk kita belajar sama-sama. Gimana sih caranya kita berdoa? Yang pertama, kita ask atau meminta. Gimana caranya? Ya minta, as simple as ya meminta. Ask. Kenapa Tuhan suruh bilang meminta? Karena gini, banyak dari kita merasa, kayaknya nggak butuh Tuhan, nggak pernah minta sama Tuhan. Mau minta ini, mau ini, kepengen barang yang baru, gadget yang baru, kita minta sama papa aja langsung dikasih kok ya. Nggak usah minta Tuhan lah gitu. Naik kelas, ngapain minta Tuhan? Orang kita bisa pelajarannya, kita juara 1, misalnya grade kita yang top ya. Ngapain kita minta sama Tuhan? Gitu. Kita lupa kalau kita butuh Tuhan. So, teman-teman belajar mulai minta sama Tuhan. Karena gini, kenapa kita udah lama nggak minta? Ada 2. Kita merasa mungkin kita nggak layak, kayaknya kita nggak pantas deh minta sama Tuhan gini. Kita masih berdosa, kita masih bandel, kita masih nakal dan sebagainya. Atau gini ya tadi kakak bilang, keenakan, merasa nggak perlulah minta sama Tuhan, semua udah punya, udah ada. Teman-teman belajar minta hal-hal berikut ini ya, nanti ada di layar. Pertama minta guidance, arahan. Kita minta besok tuh kita perlu ngapain ya? Tuhan mau hidupku seperti apa ya? Itu kita minta tuntunan Tuhan supaya kita nggak ke arah yang salah, nggak ke pergaulan yang salah. Apalagi kita minta perlindungan Tuhan, karena kita nggak pernah tahu. Kita keluar rumah, bahkan di dalam rumah bisa terjadi. Waktu kakak lagi tapping ini, tadi pagi, itu baru aja gempa. Nah, kalau gempa, mana lagi mandi lagi ya kan? Terus mau ngapain? Mau kabur gitu ya? Pakai anduk doang. Nah, jadi kita cuma perlu minta perlindungan dari Tuhan teman-teman. Terus apa lagi? Favor, kebaikan, kemurahan, kasih karunia Tuhan. Sometimes dalam hidup kita perlu ada ngalamin kemurahan, kebaikan Tuhan. Karena kalau udah enggak ya udah ngejalanin Kristen rutinitas aja, boring. Misalnya contoh kebaikan kemurahan Tuhan adalah saat mungkin kita belajar, sama-sama belajar sama teman-teman nih, belajar. Tapi Tuhan berikan kemurahannya untuk kita bisa, somehow kita bisa ngisi gitu. Belajar bukunya sama, pelajarannya sama. Tapi saat exam, isiannya somehow kayaknya kita tahu nih jawaban ini nih. Karena Tuhan tolong beri kemurahan. Nah, teman-teman kita mungkin belum tentu ngalamin hal yang sama. Itu contoh simple. Nah, berikutnya apa lagi? Berkat, blessings dalam hidup kita. Nafas, kesehatan, kebaikan Tuhan, kita bisa sekolah, masih bisa makan, masih bisa punya ini, punya itu. Itu berkat, kebaikan Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Terus apalagi? Salvation. Salvation itu keselamatan. Keselamatan dalam arti roh kita, pribadi kita. Bukan hanya selamat secara jasmani, kita sehat, kita baik-baik aja, tapi roh kita perlu terus berada di dalam Tuhan. Karena kalau enggak, roh kita mati. Nah itulah yang namanya salvation. Kita perlu terus supaya roh kita hidup. Saat teduh, kita devotion, kita worship, kita renungan, sama-sama baca Alkitab. Nah itu tuh yang akan membuat kita mau punya kerinduan seperti itu. Oke? Itu yang pertama, minta. Kedua, seek, cari. Benar-benar sungguh-sungguh serius nggak? Nah, gitu. Kalau orang nyari berarti lagi butuh nih, serius gitu ya. Nah, kadang kita doa udah nggak serius, udah nggak sungguh-sungguh, cuman formalitas, cuman rutinitas. Yang penting kelihatan doa. Nah, jangan ya teman-teman, jangan kayak gini. Doa yang sungguh-sungguh yang dari hati. Nah, gimana doa yang sungguh-sungguh yang dari hati? Oke, doa yang bergantung sama Tuhan. Depend on Jesus. Bergantung tuh gini, kalau bukan Tuhan yang jawab, kalau bukan Tuhan yang tolong, kayaknya udah nggak bisa nih. Gitu. Nah, kondisi seperti itulah. Sikap hati kita cuma bisa datang sama Tuhan karena kita tahu cuma Tuhan yang bisa tolong. Itu dia. Lalu apalagi? Berdoa yang percaya sama Tuhan. Kita percaya sama orang sama pribadi yang kita minta. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang penyembuh. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit. Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhanku. Nah, itu dia. Believe in Jesus. Lalu apa lagi?
Berdoa yang fokus on Jesus. Fokusnya bukan lagi ke masalah, tapi fokusnya kepada Tuhan saat kita berdoa. Itu teman-teman, kita perlu belajar. Saat kita berdoa, kita percaya sama Tuhan. Saat ada keyakinan, saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan jawab. Saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Terlepas dari masalah apa yang sedang kita hadapi. Kita fokus sama Tuhan. Ingat, Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Terakhir, setelah S, seek. Terakhir, knock, ketok pintu. Bicara soal apa? Persisten, daya tahan. Gini, terkadang dalam beberapa momen dalam hidup kita ya, kita ngerasa, kita perlu berdoa, kita cari Tuhan. Tapi udah 1-2 kali berdoa nggak terjadi apa-apa, udah kita nyerah. Udahlah Tuhan nggak jawab, gitu, Tuhan nggak dengerin kita. Jangan gitu, teman-teman. Ya, kita perlu persisten. Teman-teman pernah nggak? Mungkin lagi mencet bel atau ketok pintu, datang ke rumah teman gitu ya. Pasti kita akan lakukan itu terus sampai pintu dibukain, sampai kita ketemu teman kita. Ya, nah persis kayak gitu berdoa. Sampai sesuatu terjadi. Nah, doa yang konsisten tuh gimana? Doa yang apapun kondisinya, kita tetap berdoa. Whatever happen, we keep on praying. Tetap berdoa. Mungkin kita lagi masih nggak ngeliat apa-apa gitu ya. Walaupun belum kelihatan hasilnya, tetap kita berdoa. Atau mungkin gini, walaupun kita udah terima jawabannya, kita terima berkatnya, tetap berdoa. Karena kadang kita udah terima berkatnya, kita lupa, udah ya bye-bye Tuhan, nggak pernah doa lagi. Nah jangan kayak gitu teman-teman ya, kita tetap terus berdoa, apapun kondisinya. Because God is good all the time teman-teman. Saat kita belum terima jawaban Tuhan, saat kita mungkin sedang diproses, saat kita bahkan sudah terima jawabannya, Tuhan tetap baik. So teman-teman teens, kita udah selesai 3 itu, ask, seek, and knock. Cara kita berdoa di apapun kondisinya, karena gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bahkan saat kita lagi ngalamin hal yang sulit. Atau gini, bahkan Tuhan kita yang besar, yang baik itu, yang sanggup melakukan segala hal, itu nggak susah buat dijangkau, nggak susah buat di reach out, nggak susah buat ketemu. Kenapa? Simple as kita doa dari hati kita. Kita minta sama Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan jawab doanya. So, saat masalah datang, jangan bingung, jangan takut, ya, jangan panik. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Karena apa? Karena Tuhan kita baik. He is God that's good for all the time. Dia adalah Tuhan yang baik buat setiap kondisi kita, setiap waktu kita. Itu aja hari ini. Semoga bisa memberkati teman-teman semua, and God bless you all. Alright, thank you for keeping up with us until the end. Thank you for listening. Dan teman-teman, sebelum kita berpisah, sebelum kita tutup kebaktian kita pada hari ini, aku mau doa tutup dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah secara online. Kami mau biar setiap apa yang kami dengar itu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tapi kami mau buat itu, kami mau melakukannya. We want to put it into action. Biar kami nggak jadi orang-orang yang hanya tahu firman, tapi kami menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan karena kami melakukan firman. Dan teman-teman, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Yuk kita angkat tangan kita. Aku berdoa berkati sekolah mereka dalam nama Tuhan Yesus, biar ada berkat kepintaran mengalir atas mereka. Mereka menjadi anak-anak yang taat buat orang tua mereka menjadi berkat buat sekitar mereka dan teman-teman mereka. Dan aku berdoa biar sejak dari mereka muda, mereka mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya mereka tahu Tuhan baik, tapi mereka mengalami secara pribadi Tuhan itu baik. Aku berkati kehidupan mereka, weekend mereka menjadi weekend yang menyenangkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, thank you once again. Happy Sunday and see you guys again next week. Ciao.